di sini, Pak. Pak Mas Kuri. Lagi ngapain, Pak, di sini, Pak? Aku lagi santai, Pak. Oh, lagi santai ya. Biasa aku lagi cari ide. Kebetulan banget nih ya, Pak ya, bisa ketemu di sini ya, Pak ya. Iya. Nih saya ada itu, Pak, dari kemarin. Kita duduk yuk. Oh, duduk ya? Oh iya. Alhamdulillah banget nih, Pak. Ya. Dari kemarin tuh saya berpikir terus saya harus nanya sama siapa ya. Bahkan sampai saya dicatat, Pak. Oh iya. Iya. Karena saking mungkin saya ya maklum, Pak, SDM saya rendah, jadi segala sesuatunya yang akan saya pertanyakan itu saya dicatat dulu biar nggak lupa. Ini, Pak. Oh, dari Pak Denny itu. Iya, Pak. Itu usaha di Tegal itu ya? Iya, Pak. Jadi mohon maaf nih, saya mau tanya lagi, boleh, Pak? Boleh Iya. banget. Boleh. Menyelesaikan materi soal kemarin, Pak, yang resiko tidak terlihat itu ciri-cirinya apa, Pak? Oh, risiko bisnis yang tidak terlihat, Pak ya. Resiko bisnis itu, Pak. Iya, memang sekarang lagi banyak kita dapatkan sih pertanyaan-pertanyaan itu, Mas. Apa namanya? Risiko itu banyak, Mas, yang terutama yang tidak tampak, Mas. Apa aja itu, Pak? Kalau misalkan banyak, tolong jelasin satu persatu, Pak, biar saya itu paham, Pak, gitu, Pak. Ya, yang pertama kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana mentalitas SDM-nya, sumber daya manusia kita, mentalitasnya gimana. Iya. Kemarin kan kita minta supaya mentalitasnya yang baik itu adalah yang terbuka. Betul, Pak. Sementara risikonya ada yang dia egonya tinggi. Betul. Gitu. Yang kedua adalah yang saya kemarin sampaikan adalah risiko sistem akuntansi. Paham nggak? Apa tuh, Pak? Dijabarkan, Pak, biar saya itu lebih paham dan lebih tahu masalah risiko akuntansi itu apa, Pak? Iya. Risiko akuntansi itu, nah ini, Mas, nanti kita coba lihat, kita jalan dulu risiko akuntansi, kemudian ada risiko komunikasi, koordinasi, dan keputusan. Itu saya biasanya singkat 3K, Mas. 3K. Yang K pertama apa, Baji? Komunikasi. K kedua? Koordinasi. K ketiga? Keputusan. Masya Allah, luar biasa nih, Pak Haji, sampai bisa ngituin 3K ya, Pak Haji ya? Ya, 3K itu saya biasa itu aku dapat nih, Mas Budi. Moga-moga usaha Pak Denny yang di Tegal itu maju, kan kita mau buka usaha di Jakarta juga kan. Oh, rencananya, Pak Haji ya? Iya, Mas Denny kemarin telepon saya. Oh, mau buka di Tegal juga? Di Tegal, kemudian mau di Jakarta. Oh iya, Masya Allah. Oke, Mas, kita masuk ke 3K tadi aja. 3K. Jadi ini risiko yang tidak terlihat, Mas, sebetulnya. Yang tersembunyi ya, Pak Haji ya? Yang tersembunyi, yang tidak disadari. Yaitu ada 3, yaitu masalah komunikasi, koordinasi, dan keputusan. Nah, saya melihat ini banyak lah, Mas. Beberapa klien saya itu, kenapa sih keputusan itu tidak segera terambil gitu? Iya, Pak Haji. Tidak tidak segera bisa diambil keputusannya, masih telat, ngaret, kayak jam karet aja gitu. Nah, saya melihat, kan saya bertugas sebagai consultant in charge. Ya, tahu bedanya kan consultant sama consultant in charge. Kalau consultant in charge itu saya in charge juga di dalam weekly business-nya juga monitoring. Nah, saya sudah melihat ada 2-3 minggu begitu invoicing-nya tidak terjadi. Nah, saya lihat, oh ternyata di perusahaan itu hampir tidak ada komunikasi antara departemen. Oh gitu, Pak Haji. Jadi ini yang bahaya, komunikasi antara satu departemen dengan departemen yang lain. Misalnya departemen finance dengan departemen sales and marketing gitu. Padahal invoice itu kedua-duanya penting, harus dilakukan bersama-sama dengan atasannya. Nah, ini komunikasi ini tidak hanya sekedar komunikasi seperti kita berdua ini, Mas. Iya. Tetapi komunikasi bisnis. Jadi apa artinya komunikasi bisnis? Yaitu satu, pasti ada yang kita diskusikan, yaitu menjadi KPI kita, Key Performance Indicator kita. Nah,
Kemudian kita sudah ada timetable-nya. Timetable-nya itu waktunya. Oh, waktunya. Ya, jadi waktu yang harus dikerjakan misalnya, oh tanggal 31 Desember sudah harus selesai begitu. Berarti ada materinya, ada waktunya. Ya kan? Ada objeknya, ada waktunya. Nah, ini kadang-kadang karena ada objeknya sendiri, itu atasan ini, Mas Kuri ini, komunikasi ini penting. Kadang-kadang sama Pak Mas Kuri, aku atasan gitu. Sudah jelas ya, tolong nih dikerjakan gitu. Iya. Cuman bilang begitu aja, pegang nih Mas, gitu Mas. Nah, tolong dikerjakan ya, siapa gitu. Karena budaya kita, budaya, mohon maaf nih, kadang-kadang ABS, asal Bapak senang. ABS, asal Bapak senang. Masal. Nah, itu ke bawah juga di beberapa bisnis. Gitu. Tapi yang bisnis bagus tidak seperti itu. Makanya sebetulnya ketika memberikan ini kerjakan ya, harusnya dibilang, kamu sudah siap belum datanya? Oh gitu, itu cara penyampaiannya gitu? Iya, penyampaian dan komunikasi itu seperti itu, Mas. Sudah siap belum datanya? Iya, betul. Apa hambatannya gitu. Ini sebagai atasan yang bagus gitu. Iya. Nah, saya waktu itu berkomunikasi sama teman mewakili general manager di perusahaan. Ternyata di bagian sales and marketing itu orangnya cuma satu yang bertanggung jawab. Nah, padahal disitulah komunikasi tidak terjalin karena ketika orang sales marketing lagi sales call, orang finance-nya bingung nih. Dan dia seorang finance-nya tidak berani ngomong sama atasannya, namanya juga bos. Tetapi kalau di komunikasi bisnis kita harus bicara. Harus bicara ya, Pak Ji. Tidak boleh ada pekewuh gitu kalau orang Jawa ya. Sungkan. Oh gitu. Jadi itu Mas. Jadi kuncinya komunikasi kita harus kerjakan. Itu 3K ya Pak Ji. 3K komunikasi. Dasar utama 3 komunikasi, ada yang objeknya dan waktunya. Jadi kita harus punya komitmen untuk komunikasi. Waktu itu tanggal 31 Desember, jangan beralasan lagi. Nah, kunci kegagalan biasanya ada atasannya, kunci suksesnya atasannya. Jangan berasumsi, ini kerjakan kamu bisa ya. Asumsinya Pak Mas Kuri bisa. Oh gitu. Nah, kita harus tanya, kamu sudah ada datanya belum? Problemnya apa? Bisa nggak saya bantu? Ternyata saya datang, enak, Pak Saleh minta tolong dong Pak, di sana ditambahin orang lagi di sana, diajarin, akhirnya saya koordinasikan. Yang kedua koordinasi sama tim sales manajernya. Tim sales tolong dong kalau yang keluar itu ada delegasinya. Ya, jadi saya catat ya di sini ada komunikasi. Nah, kunci komunikasi itu jangan berasumsi. Ya. Kemudian ada koordinasi. Ya kan? Nah, koordinasi ini misalnya ada delegasi tugas. Ya kan? Nah, sehingga dengan adanya komunikasi dan koordinasi, kalau ada yang kurang ditambahkan. Nah, teman-teman sales kemarin juga akhirnya bilang, oh begitu ya ternyata ya. Masalahnya aku nggak tahu anak buahku pergi tanpa mendelegasikan. Nah, ini asumsi lagi. Asumsi. Komunikasi, koordinasi, asumsi. Berarti yang 3 ini asumsi Pak Ji. Jadi landasannya itu. Jadi jangan kita hanya berasumsi, kita harus ngambil faktanya seperti apa. Nah, ini dia. Nah, makanya saya bicara sama sales manajernya, tolong nanti dibikinkan timetable, waktu jadwal gitu. Jadi kalau dia pergi, dia delegasikan. Tolong nanti ketemu sama orang finance. Nah, itu baru contoh-contoh sedikit. Memang komunikasi bisnis itu penting dilakukan secara rutin. Betul. Saran saya dilakukan setiap minggu, katakanlah setiap hari Selasa, atau setiap hari Rabu, terserah harinya. Yang penting seminggu sekali gitu. Betul sekali. Harus dilaksanakan atau harus dikerjakan itu Pak. Seminggu sekali. Nah, sehingga dia bisa melihat komunikasi. Jadi nanti semua orang tahu tuh hari Selasa, aku bersiap diri. Ini pekerjaannya udah selesai nih. Harus dijadwalkan setiap minggu ya Pak Ji ya. Betul.
Nah, itu namanya komunikasi Komunikasi. bisnis yang terbagus. Sehingga dengan komunikasi, hambatan-hambatan Iya. bisa kita selesaikan dengan koordinasi. Koordinasi. Nah, dengan demikian setiap minggu kita ketemu itu sudah siap. Iya. Jadi sudah koordinasi gitu ya Pak Ya, Haji ya. sehingga keputusan kita bisa ambil. Betul. Oke, keputusannya tidak harus produk jadi, Nah, tetapi tolong dong kamu kerjakan, bantu ini, bantu itu, bantu misalnya bantu dokumentasinya, betul betul. bantu kontak Hmm. orang Pertamina-nya misalnya, Iya. atau orang Bank Mandirinya, Ah. gitu misalnya ini hanya cuma misal Ah. aja. Nah, itu koordinasi. Koordinasi. Minggu depan gimana? Sudah ketemu sama Bank Mandiri, sama Pertamina? Sudah nih, sudah dapat nih. Ini Iya. dokumennya sudah selesai. Nah, sehingga keputusan untuk mendeliver dokumen atau melakukan proyek-proyek itu bisa berjalan. Masya Allah, mantap Pak Haji. Ya, itu dari invoicing. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Pak Haji ya. Nah, ini Mas, aku cuma mau kasih tahu nih. Ah. Aku ini suka sering kesini banget nih. Oh sering kesini Pak Haji Ya. ya. Berarti tahu dong tentang market ini dong Pak Haji. Iya, ini adalah Nanumart. Ah, Pemirsa, ini adalah Nanumart. ah, Lokasinya di Jalan Panglima Polim Raya. ah, Nah, patokannya ya, itu di depan Ace Hardware. iya. Enak banget ya Pak Haji lokasinya. Iya, Buat kita duduk-duduk, nyantai, ngobrol tentang keluarga, bisnis. Di sini enak ya Pak Haji ya. iya enak karena satu lokasinya Jalan Raya Utama, Ah, Panglima Polim Raya, cuma 500 meter dari Blok M. Iya, Ya, yang kita tahu ada M Block, Blok Iya. M Plaza dan sebagainya. Yang lebih utama lagi di sini juga banyak kuliner. kuliner ya. Ah, Apa aja tuh Pak Haji? Suatu contoh kuliner. ada rumah makan Jepang ala Jawa. Jepang ala Jawa. Warung Jepang, iya. Iya, baru dengar tuh saya Pak Haji. Itu sudah viral di Oh sudah Jakarta. viral. Ah. Oh Masya Allah. Itu adalah Sopongiro. Bukanya jam 6 malam 6 malam. sampai saya nggak tahu sampai jam 11 atau jam 12. Oh gitu Pak Haji ya. Nah, kalau mau sholat, saya biasanya mampir di sini. Oh gitu Pak Haji. Karena di sini ada musolanya. Enak banget ya Pak Haji Ya, ya. makanya teman-teman yuk kita mampir di Nanumart, Mhm. Jalan Panglima Polim, depan Ace Hardware atau di Iya. belakang warung Jepang Sopongiro. Iya. Ya, atau cuma sebelah, paling cuma 200 meter dari stasiun MRT Blok MRT A. Blok A ya. Ya, Jadi fasilitas untuk ibadah juga ada ya Pak Haji ya. Sini enak ya, nyaman sekali ya. ya, Dan makanannya ataupun minumannya juga buat nyemil ataupun apa banyak ya Pak Haji ya pilihan ya. ya. Terus Mas Kuri, moga-moga kita kembali lagi 3K tadi, Oke. komunikasi, Koordinasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Jadi kunci suksesnya komunikasi adalah kita jangan berasumsi Nah, tim kita sudah bisa, tapi diklarifikasi. iya, betul. Kemudian koordinasi, kita berkomunikasi dengan baik, minta delegasi apabila mereka sedang pergi dan sebagainya. Betul. Atau kita eskalasi ke atasan kita, ke Ah. CEO atau ke direktur, ya. Iya. Dan terakhir keputusan. Keputusan. Moga-moga ini akan menjawab pertanyaannya Mas Denny, Iya. ya, dan bisnisnya semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman pemirsa, sahabat Saleh Wibowo. Semoga konten ini membantu Anda. Apabila ada pertanyaan dan sebagainya, silakan memberikan komen di belakang. Insya Allah kami akan jawab. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama, sukses ya. Amin.